Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat, senang juga. Oke. Ya, itu yang utama. Kita harus mensyukuri apa nikmat yang telah Allah berikan berupa kesehatan ya Bu Nur ya. Amin. Kemarin Bu Nur pada tanggal 25 itu WA ke saya, katanya mau bertemu dengan saya meskipun lewat online ya seperti ini ya. Nah, Oke, Pak. kira-kira apa tujuan dari pertemuan kali ini, Bu Nur? Oke, Pak Hotip, terima kasih. Terima Ya, kasih Pak, untuk ini Pak Hotip untuk yang sudah kelompok 5 meluangkan belum waktu bisa masuk, Pak. untuk Bentar. saya, nggih. Untuk saya hari ini mungkin dengan padatnya jadwalnya Pak Hotip, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mendengar sekedar keluh kesah saya. Sebetulnya ada Nah, masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak, sudah jadi. yang membuat saya galau Ya, beberapa hari ini. ya. Kira masalahnya apa, Bu Nur, kira-kira yang bisa Eh, disampaikan pada pertemuan Iya. kali ini? iya, Bapak. Iya, Pak Hotip. Untuk masalah yang sedang saya alami, terutama di kelas, nggih, karena saya sebagai guru di TK, yang biasanya saya tahun-tahun yang lalu selalu mengajar di kelompok B, sekarang saya mulai mengajar di kelompok A. Masalah yang akhir-akhir ini saya apa namanya hadapi adalah tentang ada salah satu anak yang kurang disiplin dalam arti bahwa di kelas itu dia itu tidak pernah duduk. Mungkin ada beberapa yang lain seperti itu, tapi ini parah karena tidak pernah mau duduk sama sekali, sangat aktif gitu, Bapak. Oh iya. Jadi anak tersebut memang aktif banget gitu ya, Bu Nur ya. Nggih, Pak. Dari skala ini bicara skala Bu Nur, dari skala 1 sampai 10, sebenarnya di mana ini posisi Bu Nur dalam mencapai tujuan ini? Untuk ini nggih penanganan saya untuk di sekitar masih 8 lah, tapi belum maksimal gitu, Bapak. Masih sekitar 8 ya. Itu tinggal sedikit lagi kok, kenapa tidak 9 atau 10 gitu? Kenapa Bu Ya, Nur? untuk anak tersebut ketika menghadapi anak tersebut memang ya itu super sekali seperti itu. Setiap hari bisa mengucap astagfirullah, subhanallah, tapi ya mungkin seperti yang kemarin kita pelajari di itu ya Pak, di apa namanya, mindfulness itu, ketika di yoga juga ketika kita mengucap astagfirullah sebetulnya nggak boleh astagfirullah, harus dengan astagfirullah sambil mengelus anak, tapi kadang memang sangat susah ya Bapak kalau untuk melaksanakan hal itu. Apalagi ketika anak tersebut sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap seperti itu, ya Allah, karena anak tersebut sangat super, Bapak. Ya. Jadi Oke, kelompok. baik. Anak tersebut sangat super, artinya senantiasa aktif, bergerak. Nah, kemudian sebenarnya Bu Nur itu apa rencana yang ingin Bu Nur capai untuk mencapai tujuan pada hal tersebut yang Bu Nur tadi sampaikan? Untuk sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai identifikasi sebenarnya anak tersebut itu kenapa gitu. Ketika saya cari tahu dari orang tua atau tetangga atau dari rekan-rekan yang lain bahwa anak tersebut memang yang pertama adalah di rumah jarang bergaul dengan teman yang lain, guys, selalu di rumah. Yang kedua, anak tersebut itu selalu bersama bapaknya karena ibunya bekerja di luar daerah, jadi tidak mendapat kasih sayang seorang ibu. Kemudian yang ketiga adalah yang ternyata anak tersebut Sudah mungkin saya jadi kalau kelompok. ketika saya tanya ke rekan yang lain itu seperti itu. Anak tersebut itu tidak mau makan lain selain mie instan. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam itu makannya itu terus. Itu juga yang membuat saya sangat miris gitu, Bapak. Jadi ketika saya tanya ke teman yang lain,
mungkin itu adalah salah satu akibat atau dampak dari makanan yang dia makan, jadi seperti itu. Karena tidak pernah mau duduk sama sekali. Oh, iya iya. Jadi Bu Nur sudah tahu untuk mencapai tujuan dalam hal ini terhadap problematika anak tersebut. Lalu tentu saja Bu Nur memiliki strategi. Nah, ini perlu sekali Bu Nur menyiapkan strategi apa kira-kira yang untuk dilakukan kepada anak tersebut. Beberapa strategi belakang ini sudah saya laksanakan, dengan membuatkan mungkin karena dia sangat aktif, kemudian ketika kegiatan pembelajaran menggunakan diferensiasi, jadi ketika yang lain duduk, dia tetap bisa bermain, dia tetap bisa bergerak, tapi tetap bisa belajar. Kemudian menggunakan juga ada pojok-pojok mainan yang kami gunakan, yang menggunakan ketika dia kadang duduk itu ketika dia membuat sesuatu, misalnya membangun gedung atau membuat sesuatu yang dari balok, kadang dia mau duduk. Atau ketika dia karena di tempat kami juga ada mengaji ketika pagi hari, memang ketika teman-temannya klasikal gitu, dia tidak mau duduk. Tapi ketika dipanggil sendiri, teman-teman sudah istirahat, dia dipanggil sendiri, kadang dia mau duduk walaupun sebentar, walaupun masih dengan gerakan-gerakan yang ya kadang lari, nanti duduk lagi, padahal dia sendiri bersama saya. Tapi paling tidak sudah mungkin ada sedikit mau duduk bersama dengan saya, seperti itu, Bapak. Iya. Tadi ada strategi-strategi yang sudah Bu Nur terapkan, baik melalui menyiapkan mainan sudut baca ataupun pembelajaran berdiferensi. Tentu saja ada yang menarik Bu Nur dari anak tersebut ketika berkelompok dia tidak mau. Memang tadi sudah dikatakan Bu Nur karena anak tersebut jarang bergaul begitu nggih. Nah, oleh karena itu tentu saja ada yang perlu strategi yang jitu yang ingin Bu Nur lakukan di samping yang tadi diceritakan. Monggo Bu Nur. Memang anak tersebut tadi yang Pak Khotib sudah rumuskan bahwa anak tersebut memang tidak mau kalau ketika bekerja sama dengan teman yang lain. Tapi ketika ada karena Kak saya di TK gitu ada 1-2 anak yang kalau mau ke WC itu takut, dia selalu sini saya antar, saya saja yang antar Ustazah gitu Ya. Oh, silahkan gitu. Atau misalnya mungkin ketika kegiatan pembelajaran dia tidak tapi ketika sosial seperti itu dia mau. Atau misalnya saya dari ruang guru membawa sesuatu, dia sering mengucap sini saya bantu, kadang gitu. Sosialisasinya mungkin seperti itu. Mau mengantar temannya ketika ke WC takut mau diantar, atau ketika itu saya memerlukan bantuan, dia selalu menawarkan bantuan untuk membantu saya. Iya, menurut Bu Nur dalam hal tadi itu sudah diterapkan strategi-strategi, ukuran keberhasilan bagi Bu Nur sendiri dalam menghadapi problematika anak tersebut apa Bu Nur? Untuk ukuran keberhasilan saya ya ketika anak tersebut mau paling tidak duduk mendengarkan, mengikuti kegiatan seperti yang lain. Tapi ya saya juga sadar bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi ada yang mau duduk manis mendengarkan, ada yang tidak mau. Tapi paling tidak itu karena dia itu misalnya mainan sih saya tidak masalah Tapi kadang dia itu masih sering mengganggu temannya. Jadi dia mencari teman untuk yang mau seperti dia tidak mendengarkan saya gitu. Paling tidak ukuran keberhasilan saya ketika dia mau konsentrasi dengan apa yang dia lakukan, misalnya membuat tapi tidak mengganggu teman yang lain yang sedang memperhatikan saya, apa yang saya sampaikan gitu, Bapak. Oh iya, terima kasih Bu Nur, itu ada semacam keberhasilan yang ingin Bu Nur sampaikan dalam pertemuan kali ini, bahwa anak tersebut keinginannya Bu Nur yaitu paling tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Nur sampaikan. Nah, ketika anak mau konsentrasi, tentu saja
ada semacam gangguan-gangguan yang timbul ya. Nah, ini bagaimana ini menurut Bu Nur mengatasi gangguan-gangguan ketika anak mau beranjak ke konsentrasi, agar konsentrasi tersebut betul-betul tercapai gitu? Oh, nggih. Untuk meningkatkan konsentrasi anak biasanya saya menggunakan ice breaking. Ketika anak konsentrasinya sudah mulai buyar, menggunakan ice breaking nggih yang pertama. Yang kedua, ketika anak sudah mulai tidak konsentrasi kita memberikan reward lah. Paling enggak ya reward dalam bentuk tepuk, dalam bentuk senyum atau dalam bentuk apa nggih nggih. Memberikan reward dan apa itu tadi yang saya sampaikan untuk ice breaking supaya anak lebih konsentrasi. Iya. Itu sudah Bu Nur, untuk selanjutnya sudah sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu Nur tentang antisipasi menghadapi gangguan konsentrasi terhadap anak yang tadi aktif tersebut dengan memberikan ice breaking ataupun reward. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Nur terhadap aksi ini? Saya selalu berkomitmen bahwa prinsip ketika tugas saya sebagai guru adalah mendidik anak, menuntun anak untuk menjadi yang lebih baik. Yang intinya solih-solihah. Ketika anak tersebut solih-solihah, otomatis yang lain akan mengikuti nggih. Makanya untuk pembiasaan-pembiasaan yang baik mungkin ketika mendengarkan kegiatan atau mengikuti pembelajaran dia belum ikut, paling tidak pembiasaan seperti berdoa atau sholat atau yang lain dia bisa mengikuti. Yang intinya pinginnya saya adalah semua anak yang saya ajar menjadi anak yang solih-solihah ke depannya. Ya, luar biasa sekali cita-cita mulia dari Bu Nur, meskipun problematika yang dihadapi di kelas beraneka macam, terutama menghadapi anak yang hiperaktif itu bahasanya yang tadi bisa saya tangkap ya Bu Nur, itu tapi tetap kita fokus kepada menciptakan generasi yang soleh-solehah. Nah, kemudian siapa saja sebenarnya ini yang dapat membantu Bu Nur untuk mencapai komitmen atau menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen ya yang pertama karena kalau anak yang diajak mesti belum nggih Pak, karena masih berubah-berubah. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, guru yang lain untuk membantu saya ketika mungkin di kantor atau yang lain, kemudian kepala dan tentunya adalah orang tua. Selalu berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, tentang aktivitas yang anak lakukan. Dan yang itu tadi yang saya sampaikan yang di awal bahwa untuk komitmen dengan orang tua tentang makanan asupan gizi yang diberikan kepada anak harus lebih baik lagi. Maaf, apakah di TK itu Bu Nur ada kepala sekolah atau rekan sejawat? Ada Nah, Bapak. itu masih bisa nggak menurut Bu Nur untuk menjaga komitmen ini? Menjaga komitmen ini paling tidak ya mereka membantu saya gitu. Tadi saya sampaikan kepala dan rekan sejawat karena kita bukan SMP atau SMA yang gurunya banyak nggih. Jadi bisa saling membantu ketika mungkin saya ada acara keluar, saya menyampaikan bahwa seperti ini yang harus dilakukan ketika di kelas saya menyampaikan. Jadi harus saling saya sampaikan kepada rekan saya dan ibu kepala juga. Iya. Itu sudah bantuan-bantuan komitmen itu menurut ya sudah bagus yang tadi Bu Nur sampaikan. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi ini Bu Nur, dari pertemuan kali ini, tindak lanjutnya mau bagaimana ataupun apa yang mau Bu Nur lakukan? Tetap berkomitmen untuk menjadikan semua anak itu menjadi solih-solihah, termasuk yang super itu tanpa lelah, walaupun mungkin kadang ada rasa seperti sedikit mungkin marah, gitu, tetap manusiawi, tapi tetap ketika kita sudah tidak rasanya sudah tidak ada yang bisa kita lakukan seperti itu, hanya doa. Mungkin tetap saya doakan. Saya selalu mengajak ke anak-anak ketika anak-anak yang lain, ketika anak-anak tersebut mengganggu atau
mengganggu sekali gitu, saya selalu, "Ayo teman-teman kita doakan Mas ini menjadi anak yang sholih, kita doakan, nggak usah misalnya anak tersebut mengganggu, kita selalu tidak usah dibalas, kita doakan saja." Karena hanya itu yang bisa saya lakukan setelah berbagai usaha, mungkin beberapa usaha yang saya lakukan, walaupun tetap akan terus saya lakukan, tidak berhenti, tapi terutama saya akan terus berdoa. Ya. Luar biasa sekali yang Bu Nur ceritakan pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini untuk senantiasa menjaga komitmennya dalam mencapai tujuan, tentu saja tujuan yang mulia, meskipun dengan tadi disampaikan yaitu penuh problematika, tapi tujuan mulianya tetap tercapai, yaitu mencetak generasi yang soleh-solehah. Gimana Bu Nur dengan pertemuan kali ini? Bu Nur sudah punya gambaran untuk melakukan aksinya atau tindakannya terhadap anak tersebut ya? Nggih, alhamdulillah dengan komunikasi pertemuan kali ini saya sudah semakin paling tidak lega. Yang pertama adalah lega, jadi saya ada tempat bercerita nggih. Terima kasih sekali Pak Hotip sudah mau mendengarkan cerita saya. Kemudian saya semakin mantap dan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang harusnya saya laksanakan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan dengan baik tanpa kenal lelah. Nggih, terima kasih Bapak Iya, atas iya, waktunya. ya sama-sama Bu Nur. Saya juga turut mendoakan semoga cita-cita ataupun tujuan Bu Nur tercapai berdasarkan komitmen-komitmen tadi yang Bu Nur sampaikan. Demikian Bu Nur, Amin. cukup? Nggih, insya Allah cukup. Terima kasih Iya, Bapak. iya, terima kasih. Ya, Bu Nur, saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam saya juga menemani Bu Nur untuk Bu Nur tadi sharing ataupun menyampaikan sesuatu hal tentang problematika, saya juga punya kesalahan, mohon maaf. Gitu ya. Saya Sama-sama Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khotib. Ya, sama-sama Bu Nur.